Berpindah tempat di Hotel Juangye. Di tempat lain pada waktu yang sama. Di sini Nona Liu. Apa yang Anda lakukan? Melamun di depan pintu pemandangan sungai. Oh, itu Seng Yuan. Aku merasa aneh. Rencana kebugaran dan makananmu semua dirancang secara ilmiah. Tapi peningkatan berat badan dan ototmu jauh lebih cepat. Apa yang kau harapkan? Kau berkembang jauh di atas ekspektasiku. Apakah kau ini termasuk orang yang normal? Apa yang Anda omongkan? Aku ini seperti orang lain. Ding, peringatan sistem. Tinggi Anda 182 cm, kesehatan 70%, BMI 20,8, lemak tubuh 18%, kekebalan 70%, aktivitas otak 71%. Naruhodo, dengan olahraga teratur, bahkan kekebalan dan aktivitas otakku meningkat pesat. Tugas kebugaran ini seharusnya bukan hanya tugas biasa. Ini harus menjadi kebiasaan rutinku. Kebanyakan orang berada dalam kondisi subkesehatan. Setelah basis startup saya stabil, aku akan go public dengan meningkatkan kesehatan publik sambil menghasilkan uang dan membangun pengaruh serta perusahaanku. Pelatih Liu, tidak perlu menungguku. Aku malam ini ada acara. Kau bisa kemana aja yang kau inginkan. Baiklah Seng Yuan, kamu bisa pergi saja duluan. Aku akan menunggu panggilanmu bila kamu butuh. Setiap pagi aku ke tempatnya untuk menyiapkan makanan dan pakaian olahraga untuk Seng Yuan. Akhirnya aku merasa di dalam hidup ini aku dibutuhkan. Mungkin dengan cara ini aku bisa tetap berada di sisinya selamanya. Berpindah tempat di mobilnya. Hei, apakah salah satu orang pertama yang bersamaku? Selain 2 tas dan janji samar miliaran, dia tidak mendapatkan banyak hadiah dariku. Bahkan Nana dulu yang datang belakangan mendapatkan rumah dan mobil. Aku berhutang budi padanya. Hari ini aku akan membalasnya dengan layak. Batin Seng Yuan. Sementara itu di restoran masakan hunian dekat gerbang universitas. Hui, tempat ini sangat luar biasa. Apakah kamu sering datang ke sini dengan teman-teman sekelasmu? Oh, kadang-kadang aku dengan teman sepupuku ipar makan lebih banyak di sini. Oh, Minhui, apa jalur karir untuk jurusan perdagangan internasionalmu? Kamu sekarang tingkat 3, bukan? Waktunya untuk memikirkan tentang magang. 2 orang ini adalah sepupu Song Juan dan iparnya Zhang Zhen. Magang dimulai semester depan. Aku belum terlalu memikirkan tentang pekerjaan. Oh, kamu harus persiapkan dari awal. Universitasmu bukan yang teratas, jadi kamu perlu merencanakan dengan hati-hati. Baiklah kakak sepupuku, ngomong-ngomong, apa kamu sudah punya pacar? Kalau tidak saat kuliah, aku lebih sulit setelah lulus loh. Dia benar. Sepupuku adalah mahasiswa tingkat akhir di Universitas Xiangda. Sudah magang di perusahaan Fortune 500. Disukai oleh kepalanya. Jika kamu tidak punya pacar, mungkin aku bisa mengenalkannya dan kalian berdua bisa saling berhubungan. Oh, tidak perlu. Aku sudah punya pacar kok. Hah? Kapan ini terjadi? Kenapa kamu belum mengabarinya kepada kami? Dia teman sekelas kami, baru bersama selama setengah bulan. Jadi aku belum memberitahu keluargaku. Perpacaran bukanlah permainan. Sekolahmu bukan yang teratas. Memilih saja siapapun yang membuat hidupmu lebih sulit setelah lulus. Ini sok menggurui hui rupanya sepupunya. Terima kasih kakak sepupu atas pengingatnya. Tapi aku tidak berpikir hidup akan sulit bagiku. Hui, kamu belum bekerja loh. Biarkan saja jujur. Lulusan dari sekolahmu sering berakhir di perusahaan kecil dengan gaji yang kecil. Rata-rata UMR
JKI, kamu dan pacarmu mungkin akan kesulitan finansial selama nanti. Sepupuku tidaknya memiliki prospek yang solid, bahkan dia memiliki rencana sendiri. Aku hanya khawatir pacarnya mungkin tidak cukup baik dan dia akan menderita. Rupanya dia cukup cemas. Jangan khawatir kakak sepupu tentang itu. Aku, Seongda Fortune 500, itu bukan apa-apa dibandingkan Seng Yuanku. Jika aku memberitahu mereka, sepupu ipar mungkin akan trauma batin. Hui. Sepupuku, mungkin aku harus pergi lebih awal. Apakah kau ada acara sore ini, ha? Iya, pacarku akan membawaku untuk membeli rumah. Apa? Membeli rumah? Itu bukan bercanda kan, Wiwi? Latar belakang keluarganya bagaimana? Meskipun kota bintang tidak semahal kota-kota besar, sebuah tempat tetap berharga 1-2 juta. Tidak ada keluarga waras yang akan membelikan rumah untuk gadis sebelum menikah. Kebetulan itu Seng Yuan pacarku sudah datang. Hah? Nani? Ya, tidak bercanda. Aku tidak yakin tentang keluarganya, tapi dia sendiri punya uang. Lihat, dia sudah ada di sini. Wibau, siap berangkat kah? Oh iya sayang, aku sudah di sini. Kita akan ke tempat yang kau mau. Seng Yuan, ini sepupuku dan iparku. Kenalkan. Halo kakak ipar, namaku Seng Yuan. Aku meminta maaf. Aku sudah berjanji pada Hui akan pergi mencari rumah hari ini. Tidak bisa makan siang bersama kalian. Aku akan mentraktir kalian lain kali. Makan ini aku saja yang bayar. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kita semua seperti keluarga sekarang. Masih banyak kesempatan lain. Mereka benar-benar akan membeli rumah? Dia mengendari mobil seharga 3 juta yuan. Membeli rumah bukan apa-apa. Itu hanya perkara kecil, bukan? Kamu di sini lain terus-menerus memamerkan pencapaian sepupumu dan bahkan mencoba menjodohkannya dengan Hui. Ini benar-benar memalukan. Di sini kakak iparnya sangat malu dengan kelakuannya di pusat perumahan developer. Alright. Baiklah Yui, apartemen 106 meter persegi dengan perabot lengkap, 2 tempat parkir, 3,2 juta dibayar lunas. Kamu sekarang adalah yang memilikinya tempat ini. Seng Yuan, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa-apa kepadamu. Dengan membelikan rumah Wiwi, aku mendapatkan cashback senilai 6,4 juta. Sekarang asetku mencapai 3,1 triliun. Tentu saja, tidak apa-apa. Harus berkata apa? Nanti aku carikan film referensi untuk kita enak-enak. Kamu kan sangat pintar dalam mempelajarinya. Kamu ini Seng Yuan. Oh ya udahlah, sudahlah. Dan tingkat kecintaan di sini Hui naik. Kesukaan Hui naik dari 91 menjadi 93, mencapai 100. Aku akan membutuhkan waktu dan usaha. Mari kita coba meningkatkannya lebih jauh malam ini. Sementara itu di kamar gadis yang WA Seng Yuan. Halo senior Seng Yuan. Apa sedang kamu lakukan? Senior, aku ingin bertanya tentang bagaimana cara memulai bisnis. Seng Yuan menerima permintaan pertemananku, tetapi belum membalas pesan apapun apa yang terjadi dengan dirinya. Sesibuk apapun dia, tidak bisakah dia membalas sekali saja di dalam hidupku? Aku benci orang yang mencari perhatian, namun aku menjadi orang itu dalam kos-kosan cewek-cewek. Hei semuanya, jangan terjebak dalam hal ini. Persaingan terlalu ketat. Mengejar Seng Yuan itu hal yang sia-sia. Asrama kita penuh dengan cewek-cewek berkualitas. Kenapa kita harus merendahkan diri untuk mengejarnya?
Tepat sekali. Fokus pada belajar, mendapatkan sertifikat. Ayo kita ke perpustakaan. Perpustakaan. Maksud tuh menyelundup keluar untuk menyusun rencana bisnis lagi. Jangan terlalu dramatis. Benar. Untuk seorang miliarder seperti dia, cewek mana yang tidak akan tergila-gila kepada Seng Yuan? Aku tidak bisa menghakimi, aku juga sama seperti mereka. Di sini habis enak-enak, Seng Yuan membuka HP-nya. Wih, apakah kamu sudah memikirkan masa depanmu? Tidak juga. Haruskah aku mendaftar ke inkubator bisnis? Mungkin, tapi aku punya usaha lain juga. Aku akan menyiapkan sesuatu untukmu, untuk kamu kelola. Yeay, dengan Hui yang tipe posesif, jika dia selalu di kampus, aku tidak bisa beroperasi dengan bebas dengan cewek-cewek. Untuk membangun timku sendiri, dia tidak bisa selalu ada di sekitarku. Makanya aku harus mengalihkan dia dan menyibukkan dia. Anjir, pinter banget ini Seng Yuan. Bukankah kau ingin mempelajari teknik asing? Mari kita lihat Happy Chuhua, Matsumoto Ichika, Yoi Mitsuku. Guru mana yang akan kau pilih? Seng Yuan, bagaimana kau tahu banyak nama seperti itu? Aku hanya mencarinya di online. Aku tidak tahu sampai sekarang. Oh, baiklah. Kalau begitu aku akan memilih salah satu secara acak dengan mata tertutup. 20 menit kemudian. Seng Yuan, bagaimana pijatanku? Apakah ini terasa pas? Apa kau menyukainya? Hui, jangan berhenti, ini sangat kimochi. Tidak menyangka aku bisa mempelajari ini. Jika aku melanjutkan, kamu akan lebih ingin bersamaku, bukan? Untuk gadis cantik yang berusaha sekeras ini, aku butuh 10 lagi seperti dia. Pagi hari berikutnya, ada WA masuk di HP Seng Yuan. Seng Yuan, cepatlah keluar. Ada apa sih bro? Gue masih ngantuk nih. Liu Huang, ada darurat apa sih? Tidak ada waktu untuk berbicara. Aku sudah mengirim lokasi, segera ke sini sekarang. Apa yang sedang terjadi di sana? Dan nantikan update selanjutnya hanya di channel gua. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like, itu gratis. Terima kasih.